bukan mendoakan orang punya masalah supaya selesai masalah. Tapi Roh Kudus berkata begini kemarin malam. Ini waktunya gereja mengundang orang-orang Kristen yang belum pernah difitnah untuk difitnah. Loh kok tertawa? Kenapa? Ini serius, saudara. Kapan kita bisa praktek ngampuni kalau kita nggak pernah disakiti? Betul nggak? Maka itu yang belum pernah disakiti, maju ke depan sebentar. Saya akan doakan. Supaya orang menyakiti dan memfitnah, saudara. Ngehenya itu apa? Karena kalau tidak, kita nggak pernah mengalami otoritas yang Roh Kudus berikan kepada gereja untuk mengampuni dosa orang supaya dosanya diampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni dosanya orang-orang di dunia ini? Kalau orang yang berdosa kepada kita aja kita nggak bisa ngampuni. Otoritas ini luar biasa. Saudara, kalau begitu, dunia ini banyak orang berbuat dosa. Setelah kita tahu otoritas kita, berarti itu gara-gara setan atau gara-gara kita sampai dunia banyak dosa ini. Ayo jawab. Nah, pintar semua kalau begitu. Maka itu kalau mulai hari ini kita menggunakan otoritas ini, dosa orang-orang makin berkurang. Karena kita mengampuni mereka. Saya akan akhiri dengan pengertian ini. Bukankah hanya pengadilan yang bisa menyatakan orang bebas atau orang bersalah? Ya tidak. Kalau begitu Yohanes 5:22. Betul tidak? Bukan Bapa yang menghakimi dunia ini, tetapi seluruh penghakiman dunia diserahkan kepada gereja. Ya atau tidak, saudara? Kita yang harus menghakimi dunia ini. Anak kita ini anaknya. Lalu bentuknya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Ini kebiasaan saya tiap kali saya dapat pewahyuan dari Roh Kudus. Saya mesti tanya, contoh ayatnya di mana? Saudara, ternyata ada satu kitab, cuma satu pasal di dalam Perjanjian Baru. Dan hampir gereja nggak pernah khotbahkan kitab itu. Namanya kitab Filemon. Mari kita buka sebagai yang terakhir. Kitab Filemon. Ternyata ini cara mengampuni dosa orang. Filemon itu orang kaya, orang terhormat, donaturnya Paulus, cinta Tuhan, sayang Paulus. Tapi Paulus di penjara. Di penjara itu Paulus bertemu dengan seorang anak namanya Onesimus. Nah, Onesimus ini hari itu bebas dari penjara. Hukumannya sudah selesai. Ternyata anak ini nggak mau pulang, mau tetap tinggal di penjara. Kan kaget. Akhirnya Paulus tulis surat kepada mantan majikan anak ini yang adalah teman baiknya Paulus sendiri. Lahirlah firman ini. Surat Paulus kepada Filemon. Mulai ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Karena sahabat, jadi kalau Paulus ngomong apa saja pasti ya Filemon itu. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Jadi anak, saudara, yakni Onesimus. Jadi inilah alasannya mengapa Onesimus tidak mau keluar penjara. Sebab di penjara itu dia jumpa Yesus, hidupnya dipulihkan, dan dia jumpa Papa rohaninya. Dan dia begitu sayang pada Paulus. Anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Ayat 11. Dahulu, nah dari ayat ini kelihatan Onesimus dijebloskan penjara oleh Filemon karena kriminal, mungkin dia mencuri atau apa, nggak jelas di sini. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara perhatikan dari kata ini, berarti Paulus mengampuni dosa Onesimus, padahal dosanya Onesimus itu kepada Filemon, bukan kepada Paulus. Bisa ngerti? Ini artinya
penghakiman dunia bukan di tangan Bapa, tapi di tangan gereja. Onesimus yang berguna bagimu. Padahal belum tentu, dia belum melepas penjara kok. Tapi Paulus meyakinkan. Ayat 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Roh Kudus jamah kami. Seharusnya gereja harus bisa berkata kalimat terakhir ayat 12. Untuk semua penjahat, semua orang rusak di dunia ini. Dia yaitu apa? Buah hatiku. Mana bisa kriminal begini kok buah hatiku? Karena bertobat, betul. Karena Paulus mengampuni dosa Onesimus. Hidupnya berubah. Saudara, seringkali kita jahat ketika kita melihat mantan. Tahu kata mantan? Mantan penjahat, mantan apa saja. Kita masih sinis lihat mereka. Kita lupa akan hukum pengampunan. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi Paulus juga butuh Onesimus. Ingat ayat yang ke-9, aku sudah tua di penjara. Maka kalau malam Paulus perlu sesuatu, anak ini dibangunkan. Aku perlu dia di penjara. Ayat 14. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Ayat 15. Sebab mungkin, nah akhirnya Filemon disadarkan oleh surat ini. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu, masuk penjara sekian waktu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi engkau terima sebagai hamba, Filemon, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara, kalau gereja menggunakan otoritas ini, saudara bisa bayangkan berapa banyak orang rusak dipulihkan. Paulus menjamin, dahulu dia hamba, tapi kalau dia kembali kepadamu, dia bukan hamba, tapi saudara. Naik statusnya, berubah martabat. Di dunia ini banyak bajingan-bajingan, banyak perusak-perusak, banyak orang hancur. Tapi tugas kita untuk mengangkat mereka. Kita punya kuasa untuk mengampuni. Ayat 17, saudara. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Inilah hukum substitusi. Tahu kata substitusi? Pengganti. Jadi Paulus menjadi bumper, menjadi perisai. Sudahlah, kalau kamu Filemon belum bisa melihat dia, mungkin kamu masih trauma karena dia mantan maling di rumahmu. Terimalah dia seperti engkau menerima aku. Beranikah gereja menjadi pengganti untuk penjahat-penjahat itu? Beranikah gereja menjadi pengganti? Menjadi bempernya, sudah. Menjadi perisainya, menjadi pelindungnya. Mewakili mereka untuk hidupnya diubah. Ayat 18. Enggak cuma ngomong, tapi sudah bukti. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, nah di sini mulai kelihatan, pasti dia mencuri, merugikan. Gereja yang punya otoritas menghakimi dan mengampuni harus berani berkata, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Amin kan? Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan ku katakan tanggungkanlah semua itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Mari gereja mulai hari ini kita cari orang-orang terhilang di sekitar kita. Hati Yesus seperti ini untuk dunia. Maka itu lagi sekali Yohanes 5:22. Bukan Bapa yang menghakimi, tapi Anak. Amin. Ini tugas kita untuk melihat orang-orang itu, supaya dunia disembuhkan dan dipulihkan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan mengerjakan apa yang Yesus suruh. Saudara siap mengampuni dosa orang? Enggak cuma orang yang berdosa kepada kita, tapi dosa